Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat menyelesaikan laporan hasil observasi pada UMKM yaitu mengenai analisis biaya, volume dan laba pada UMKM Teh Esku. Yang mana laporan ini adalah tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Erli Mulyani SEMS. Baik, sebelum masuk kepada presentasi kelompok, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Revni Sepneli dengan NIM 22059099, kemudian ada Rizka Al-Azani dengan NIM 22059101, kemudian ada saya sendiri yaitu Sandiasari dengan NIM 22059103. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan sekilas mengenai perusahaan manufaktur ini. Yang mana perusahaan manufaktur seperti Teh Esku memainkan peran penting dalam ekonomi dengan menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi konsumen. Nah, namun untuk mencapai keuntungan optimal, Teh Esku perlu memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba menjadi alat yang penting dalam memahami bagaimana perubahan dalam satu faktor dapat mempengaruhi faktor yang lainnya, membantu pengusaha dalam membuat strategi yang tepat untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Revni Sepneli. Kepada Revni, disilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai analisis biaya, volume, laba yang kita kenal dengan istilah CPV. Analisis biaya volume laba atau Cost Volume Profit Analysis atau CPV Analysis adalah suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya keadaan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu perusahaan dan membantu mencarikan solusi atau pemecahannya. CPV analisis ini dapat dimulai dengan menggunakan titik impas. Titik impas atau break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan nol. Menurut Rudianto tahun 2013, analisis biaya, volume, laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah sisa pendapatan penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Menurut Garrison, Noren, and Brewer tahun 2006, margin kontribusi adalah jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap dan kemudian menjadi laba untuk periode tersebut. Margin kontribusi digunakan terlebih dahulu untuk menutupi pengeluaran tetap dan sisanya digunakan untuk keuntungan. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutupi biaya tetap, maka terjadi kerugian pada periode tersebut. Berikut adalah cara menghitung margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Margin kontribusi per unit sama dengan P kurang V, di mana P artinya harga jual per unit dan V artinya biaya variabel per unit. Selanjutnya yaitu rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah perbedaan antara penjualan dan atau pendapatan dan biaya variabel untuk jangka waktu tertentu. Rasio ini dinyatakan sebagai persentase dan berguna untuk menentukan bagian dari setiap penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tetap dan mendapatkan keuntungan. Rumus untuk menghitung rasio margin kontribusi adalah sebagai berikut. CM rasio sama dengan margin kontribusi per penjualan. Selanjutnya yaitu margin of safety. Margin of safety ini adalah perbedaan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya saat ini. Margin of safety digunakan sebagai pertimbangan sebelum membeli saham dan berguna untuk mengukur potensi keuntungan dan risiko kerugian di masa mendatang. Rumus untuk menghitung margin of safety adalah margin of safety dalam dolar per total penjualan yang dianggarkan atau aktual.
Selanjutnya yaitu analisis titik impas. Konsep analisis titik impas berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Menurut Rudianto tahun 2013, rumus untuk menentukan titik impas adalah sebagai berikut. Titik impas sama dengan biaya tetap total per 1 kurang biaya variabel per penjualan. Sedangkan menurut Syah Yunan tahun 2015, rumus untuk mencari titik impas adalah titik impas dalam hitungan unit sama dengan biaya tetap per harga penjualan per unit dikurang biaya variabel per unit. Untuk titik impas dalam hitungan rupiah, di mana biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel kurang penjualan. Penyajian secara grafis hubungan CVP. Ada dua penyajiannya secara grafis. Yang pertama yaitu grafik laba volume. Grafik laba volume atau profit volume graph menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi sama dengan harga kali unit dikurang biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terikat dan unit merupakan variabel bebas. Nilai variabel bebas biasanya diukur pada sumbu horizontal dan nilai variabel terikat pada sumbu vertikal. Baik, selanjutnya yaitu grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, garis total pendapatan dan garis total biaya. Persamaan dari garis ini adalah pendapatan sama dengan harga kali unit, sedangkan total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Selanjutnya yaitu analisis target laba. Analisis target laba adalah aplikasi hubungan biaya, volume, dan laba pada dasarnya sama dengan analisis titik impas. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah laba yang diperuntukkan dalam formulanya. Pencapaian target laba dapat dilakukan manajer dengan meningkatkan volume penjualan produk, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. X sama dengan F ditambah L dibagi P dikurang V, di mana X merupakan jumlah unit yang terjual, F merupakan biaya tetap, L sama dengan laba sebelum pajak, P sama dengan harga jual per unit, dan V merupakan biaya variabel per unit. Atau menggunakan rumus pendekatan CM yaitu unit penjualan untuk mencapai target sama dengan biaya tetap ditambah target laba dikurang CM per unit. Unit penjualan untuk mencapai target sama dengan biaya tetap ditambah target laba dikurang rasio CM. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Refni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai analisis biaya volume laba pada UMKM TSQ. TSQ adalah perusahaan manufaktur minuman yang berdiri sekitar 1 tahun yang lalu, yang berlokasi di Jalan Cendrawasih nomor 10 ATB, dekat Universitas Negeri Padang. Dimulai sebagai usaha keluarga yang awalnya menjual frozen food, mereka beralih ke produksi minuman karena permintaan pasar. Produk-produk mereka termasuk teh es, jeruk peras, es kukul, pisang, es krim, dan sop buah es krim. Dikelola oleh kakak beradik Ica dan Putri. TSQ memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi. Nah, fokus penelitian pada cabang Cendrawasih menunjukkan penggunaan bahan premium yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berhasil menjaga posisi pasar dengan efektivitas harga pokok produksi. Selanjutnya yaitu elemen biaya. Yang pertama biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini terdiri dari yang pertama air, jumlah yang dibutuhkan dalam 1 hari yaitu 3 galon, sehingga dalam 1 bulan membutuhkan 90 galon. Maka total harganya itu 540.000. Yang kedua yaitu gula pasir. Total yang dibutuhkan dalam 1 hari yaitu 6,5 kg, sehingga dalam 1 bulan membutuhkan 4 karung dengan total harga 1.880.000. Yang ketiga yaitu teh bubuk.
Jumlah yang dibutuhkan dalam satu hari yaitu 2 bungkus dan dalam 1 bulan 60 bungkus sehingga total harganya yaitu 360.000. Yang keempat yaitu es batu. Jumlah yang dibutuhkan dalam satu hari 7 karung dan dalam 1 bulan 210 karung sehingga totalnya 4.200.000. Total dari biaya bahan baku langsung sebesar 6.980.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari karyawan yang berjumlah 5 orang dengan jam kerja 8 jam per hari. Untuk upah per jamnya yaitu 7.500. Maka total upah per harinya 60.000 dan total upah per bulannya 9 juta. Selanjutnya yaitu biaya overhead yang terdiri dari biaya listrik per bulan sebesar 250.000 dan biaya sewa per bulan sebesar 1 juta. Selanjutnya yaitu biaya overhead variabel yang terdiri dari biaya ukuran besar 229.000 dikali 30 hari, maka totalnya 870.000. Selanjutnya biaya sedotan 6 pack dikali 19.000, maka total harganya per bulan 114.000. Selanjutnya itu biaya kemasan plastik 2 pack dikali 5.000 dikali 30 hari, maka totalnya yaitu 300.000. Dan biaya gas 2 tabung dikali 20.000, maka total harganya itu 40.000. Maka total biaya overhead yaitu 2.574.000. Nah, untuk biaya penyusutan belum ada karena usaha ini baru berdiri lebih kurang 1 tahun. Nah, dalam sehari usaha ini mampu memproduksi sebanyak 150 pieces. Maka dalam sebulan usaha ini dapat memproduksi TS sebanyak 150 pieces dikali 30 hari, maka 4.500 pieces. Untuk harga jual mereka tetapkan sebesar 5.000. Untuk penjualan per harinya yaitu 150 pieces dikali 5.000, maka total penjualan per harinya yaitu sebesar 750.000. Dan penjualan per bulannya yaitu 4.500 pieces dikali 5.000, maka penjualan per bulannya sebesar 22.500.000. Selanjutnya yaitu perhitungan margin kontribusi pada UMKM TSku. Dengan perhitungannya itu penjualan per bulan sebesar 20.500.000 dan per unitnya dijual dengan harga 5.000. Dikurangi dengan beban variabel per bulannya 8.304.000 dan per unitnya sebesar 1.845,3. Maka diperoleh margin kontribusinya dalam per bulan yaitu 14.196.000 dan per unitnya 3.154,7. Dikurangi dengan beban tetap, maka sebesar 10.250.000. Maka diperoleh laba bersihnya sebesar 3.946.000. Untuk mengetahui rasio margin kontribusinya diperoleh dengan dari margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Margin kontribusinya yaitu 14.196.000 dibagi dengan penjualannya 22.500.000, maka diperoleh rasio margin kontribusinya 0,631. Selanjutnya yaitu break even point pada UMKM TSku. Jumlah unit yang terjual selama 1 bulan adalah 4.500 pieces dengan harga 1 unit sebesar 5.000. Untuk perhitungan BEP-nya yaitu yang pertama dalam unit diperoleh dari total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Total biaya tetapnya itu 10.250.000 dikurang harga jual per unitnya 5.000 dan dikurangi dengan biaya variabel per unitnya 1.845,3. Maka diperoleh BEP-nya dalam unit sebesar 3.249 unit. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP dalam rupiah. Diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin ratio. Biaya tetapnya 10.250.000 dibagi dengan rasio margin kontribusinya 0,631, maka diperoleh BEP-nya yaitu sebesar 16.244.057 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis target laba. Analisis target laba digunakan untuk perencanaan memperoleh laba oleh manajemen dengan jumlah target unit yang akan terjual. Perhitungan analisis target laba pada usaha TSku adalah X sama dengan biaya tetap ditambah dengan laba sebelum pajak dibagi dengan
harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Maka diperoleh 10.250.000 ditambah dengan 3.946.000 dibagi dengan 5.000 dikurangi dengan 1.845,3. Maka diperoleh 14.196.000 dibagi dengan 3.157,54,7. Maka diperoleh 4.500 unit. Sehingga perusahaan harus mampu menjual 4.500 unit agar memperoleh laba sebelum pajak sebesar 3.946.000. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kami akan dibacakan oleh Refni. Kepada Refni, disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari penyampaian materi hari ini. Berdasarkan hasil observasi dari dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hubungan biaya volume laba pada usaha TSQ menunjukkan bahwa semakin tinggi volume penjualan, semakin tinggi pula labanya. Hal ini berarti bahwa usaha TSQ perlu meningkatkan volume penjualannya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Break-even point pada usaha TSQ adalah 3.249 unit atau Rp16.244. Hal ini berarti bahwa usaha TSQ perlu menjual minimal 3.249.000 unit produknya dalam sebulan untuk mencapai titik impas. Target laba pada usaha TSQ adalah Rp3.946.000 dengan target penjualan 4.500 unit. Hal ini berarti bahwa TSQ perlu menjual 4.500 unit produknya dalam sebulan untuk mencapai target laba yang ditetapkan. Baik, terima kasih ucapkan kepada Refni. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada laporan hasil observasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.